Luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu hati, bersekutu, minta urapan Tuhan. Hadirat Tuhan hadir pada saat ini, setiap kita merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu kepada kami sepanjang minggu ini, penyertaan-Mu, penyediaan-Mu, pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama saudara kami di sini Tuhan bersekutu. Kami mau tinggikan Engkau Allah yang hidup, kami mau tinggikan Engkau Allah yang besar. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami sungguh-sungguh memiliki kerinduan yang dalam terhadap Engkau Yesus Kristus Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Kerinduan kami Tuhan, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku megangkanmu, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kami memandang-Mu Tuhan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan menegakkan. Mari sungguh-sungguh katakan.
ku pandang. Lebih dari hidup, bibirku tak terpegang. Ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku tak mengenalmu, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku tak memegahkan. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku tak memegahkan. Bibirku kan memegahkanmu Tuhan, bibirku tak memegahkanmu, bibirku tak memegahkanmu. Kami tinggikan Tuhan, kami adukan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biar Kau yang dimuliakan di tempat ini, biar Kau yang ditinggikan Tuhan. Di nama Nasarallah namanya Se, di nama Yesus. Mari sembah Tuhan Allah yang besar. Sembah, sembah Tuhan, sembah Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Dialah mana serana namanya, dialah namanya serana namanya, dialah mana serana namanya, dialah namanya Se. Tiada mana Se, Engkaulah yang besar. Kasih setiamu sampai ke langit. Ya Tuhan, kesetiamu sampai ke awan-awan. Kasih-Mu sampai ke langit Tuhan. Kasih setiamu sampai ke awan-awan Tuhan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kesetiaan-Mu. Ya Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Biar hati kami Tuhan Kau pulihkan. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi. Karena Engkau Allah yang layak dimuliakan. Kami mau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu boleh beri salam kiri kanan. Saya menyambut, mungkin bisa melambaikan tangan. Mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali hadir. Boleh melambaikan tangan. Oh, Bapak Ibu di pojok sana ada Bapak Ibu, ada keluarga baru pertama kali hadir. Mungkin kita boleh beri salam. Boleh lambaikan tangan Ibu, Bapak. Ya, di sana ada jemaat baru kita. Ya, selamat datang Ibu, Bapak. Ya, kami undang kembali untuk bersama-sama minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya untuk beribadah dan kita sama-sama bertumbuh di tempat ini. Amin. Amin. Ya. Seminggu ini kita mungkin banyak kegiatan. Belum lagi kalau kemarin pagi hari Kamis hujan deras yang mau berangkat kerja, ada yang kebingungan, waduh ini gimana ya. Tapi hari ini Tuhan kasih cuaca yang cerah. Amin. Kita jadi harus lebih semangat lagi untuk beribadah pagi hari ini. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Amin. Biar Tuhan ditinggikan pada hari ini. Terbayang
lebih lagi. Haleluya. Dan semua boleh lambaikan tangannya. Kita mau naikkan pujian, Allah sanggup melakukan segala perkara Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau percaya Allah kita sanggup, amin. Mari kita naikkan pujian, Allah sanggup. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau percaya kita punya Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara yang ada dalam hidup kita, amin. Allah sanggup. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
Bapak Ibu, boleh saya persilahkan untuk duduk terlebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman kita pada pagi hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita menyanyikan lagu baru. Lagu yang luar biasa, lagu yang merupakan pernyataan iman kita Bapak Ibu. Walau gunung tidak berpindah, tapi kita tetap percaya Tuhan yang punya kuasa. Amin. Walaupun masalah kita masih ada sampai detik ini, kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terindah Bapak Ibu. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian walau gunung tak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Mari katakan dengan iman Bapak Ibu. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung
tetap percaya Tuhan. Kuasa sekalipun ku dalam lemah. Tak mengapa Tuhan, asal Engkau di sisi kami. Asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Di mana aku pegang padamu Tuhan.
ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi, ku diangkat dan diberikannya. Ku diangkat dan diberi. Sekali lagi katakan, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau percaya dengan cara-Mu sendiri. Engkau yang mengarahkan setiap pribadi melewati apapun juga. Bahkan Engkau yang mempertunjukkan pada saat kami melewati badai, melewati gunung-gunung yang tinggi dan lembah yang curam. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saat kami kenyang maupun saat kami lapar, saat kami haus maupun saat kami dipuaskan, Engkau ada di sana. Tidak ada sesuatu yang menjadi rahasia bagi orang yang percaya kepadamu. Sebab sesungguhnya Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi setiap orang yang percaya, yang membuat kami tenang. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadamu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan buat kami mendengar. Mampukan kami hidup di dalamnya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri. Engkau yang membawa kami dalam momentum ilahi yang Tuhan telah tetapkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita mau percaya dalam keadaan apapun juga Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Kita bersyukur untuk teman-teman yang telah membawa setiap kita menikmati akan kasih dan kemurahannya, dan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau menyampaikan momentum of change, yaitu semua momentum, semua kejadian-kejadian dalam rangka untuk mengubah setiap hati kita. Anda tadi telah menyampaikan sebuah pernyataan iman dalam pujian. Bahkan gunung pun tidak berubah, tidak pindah. Engkau tetap percaya. Kadang gunung itu merupakan sesuatu pemandangan yang indah. Dan orang suka kalau naik gunung. Dan dia mengerti ada lembah yang begitu terjal, ada gunung yang begitu tinggi. Namun langkah-langkah hidup kita tidak pernah terhenti. Dan pada saat Anda melihat gunung-gunung, kita berkata luar biasa indahnya. Bahkan pepohonan yang ada memberikan sebuah keindahan yang tersendiri, yang membuat kita bersyukur karena ciptaan Tuhan yang hebat. Tapi pada saat kita ketemu dengan yang namanya gunung permasalahan, yang permasalahan itu tidak pernah berubah, kita tetap berkata, aku tetap percaya Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku tetap percaya meski ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Dia yang akan menyinari wajahnya dalam kehidupanku. Hari ini
kita menyadari benar bahwa semua momentum, semua kejadian, segala sesuatu yang Anda dan saya hadapi adalah merupakan sebuah momen untuk mengubah hati kita. Katakan amin. Semua momen yang apapun yang terjadi, kita mau katakan itu sedang mengubah hati saya. Kalau momen itu pasti ada perubahan, tapi hati saya juga harus mengalami perubahan. Hanya Tuhan saja yang tidak boleh berubah, karena memang Dia dulu, sekarang, bahkan yang akan datang tetap kekal selama-lamanya. Saudara, kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yunus. Dikenal sebagai nabi Tuhan. Kita ngerti proses seorang nabi itu enggak gampang. Apa yang dialami oleh Samuel yang kecil itu, mendengar suara Allah, dia membuat bingung. Ini apa? Kok mengundang aku? Ini apa kok kenal namaku? Pada saat Samuel dipanggil, dia berkata, apakah Bapak Nabi memanggil aku? Apakah seniorku yang memanggil aku? Dan Nabi itu berkata, enggak, aku enggak manggil engkau. Sampai 3 kali berulang-ulang dan kemudian sang senior berkata, nak, kali ini jawablah karena Tuhan yang memanggil engkau. Katakan, ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Samuel mendengar Tuhan berbicara sejak dia kecil. Saya bisa melihat bagaimana perubahan yang mengalami berbagai macam tantangan. Bagaimana dengan Yunus? Orang berkata, enak loh kalau kita bisa dengar audible, dengar dengan telinga kita Tuhan berbicara. Atau paling tidak ada sebuah pengalaman dengar-dengaran dengan suara hati kita. Dan kita diteguhkan bahwa Tuhan yang memanggil saya. Tuhan yang memberikan arahan buat saya. Tuhan yang berbicara kepada saya. Alkitab menunjukkan kepada kita, ada orang-orang tertentu dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka berkata, ya Tuhan, aku mendengar. Tapi beda dengan si nabi yang namanya Yunus. Orang ini mengerti bahwa Tuhan itu memanggilnya. Orang ini mengerti bahwa Tuhan itu akan menegur sebuah bangsa yang besar. Adalah ibu kota Asyur untuk mereka mengalami perubahan. Orang ini mengerti bahwa Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia. Orang ini tahu kalau Tuhan berfirman, maka dia menunjukkan akan tanda-tanda firman Tuhan itu yang mengubah sikap hati. Dan hari itu seorang nabi memutuskan mendengar, melangkah, tapi tidak seperti yang diminta oleh Tuhan. Justru Alkitab menunjukkan kepada kita, dia lari dari panggilan itu. Dia tidak menggenapi akan panggilannya. Kalau Anda perhatikan dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bagaimana Tuhan berfirman dan Yunus mengalami sebuah proses untuk meninggalkan jalan Tuhan dan mengalami sebuah proses yang tidak menyenangkan. Kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Yunus mengingkari panggilan Tuhan, ayat yang pertama, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu,
Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada beberapa orang yang menyadari bahwa dia telah meninggalkan Tuhan. Mereka melangkah, ngerti bahwa dia sudah meninggalkan akan Tuhan yang begitu jauh. Hatinya telah tertuduh, tapi nekat aja. Ada beberapa orang baru selangkah meninggalkan Tuhan, lalu dia balik kanan dan menuju pada panggilan yang Tuhan telah tetapkan. Ada orang yang sudah melangkah jauh tapi enggak dengar apa-apa. Tanya sebelahnya, "Nek, kamu jenis yang mana?" Kalau kita itu jenis yang mana? Jenis orang yang sudah melangkah jauh dan kemudian baru sadar balik bertobat. Atau Anda baru selangkah, bukan hanya selangkah, baru ngomong aja, aduh, langsung mulutnya ditapak karena omongannya tidak seperti yang Tuhan mau. Atau Anda ngerti, aku mau ninggalin Tuhan. Aku mau jalan-jalan mengikuti duniaku. Aku ingin mengikuti kedaginganku. Walaupun Tuhan sudah menegur, sampai Tuhan jewer kemudian, kowe kok ora krungu suaraku. Krungu Tuhan, krungu. Tapi aku sedang menikmati kedaginganku. Satu hari kami ke Surabaya bersama dengan rombongan, yang nyetir Yedida, masuk ke tol dan kemudian mau pulang. Dalam perjalanan itu, karena saya itu yang melihat petunjuk, saya rodok domblong, enggak perhatian. Dan kemudian kebablasan. Yedida berkata, "Wah, ini udah jauh kita melangkah." Kemudian, "Ya puter aja." Kemudian puter. Begitu puter, masuk jalan dan kemudian kebablasan lagi, puter lagi. Dan kemudian mengikuti petunjuk yang ada sehingga kita tidak salah arah. Perjalanan hidup kita itu seperti ada di dalam jalan tol, saudara. Kalau Anda bablas, nanti kebablasan sampai Madura atau mungkin sudah kelewatan kemana, saudara. Kita harus berputar arah kembali kepada jalan yang telah ditetapkan. Pada saat Anda dan saya berjalan itu akan menyadari bahwa apa yang ditunjukkan oleh Tuhan itu yang harus kita hidupi. Yunus di masa sekitar 8 Masehi dalam zaman Raja Yerobiam yang kedua, dia mendengar suara Tuhan dan dia melangkahkan kakinya bukan kepada tujuan yang Tuhan telah rindukan, namun dia mengikuti langkah-langkah menurut akan keinginannya. Bayar harga. Dia naik kapal. Dia lakukan apa yang menurut keinginannya. Tuhan melihat akan keputusan-keputusan yang Anda dan saya kerjakan. Seperti seorang di mana mau taatkah atau mau memberontak dan mengikuti keinginan diri kita sendiri. Yunus mengalami sebuah pergulatan dan dia melihat saksi mata yang bersama-sama dengan mereka. Pasal pertama ayat yang keempat, Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana satu orang
yang tidak taat mempengaruhi keseluruhan orang yang bersama-sama dengan dia. Yunus pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, satu orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan mengakibatkan seluruh orang yang tinggal di kapal itu hampir-hampir binasa. Satu orang enggak taat membuat kelompok yang bersama-sama dengan dia mengalami sebuah bencana yang luar biasa. Ini orang-orang menurut saya mereka orang-orang yang mengenali Tuhan, yang memang masing-masing orang kenal Tuhan sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Entah kepercayaannya apa. Dan pada saat itu mereka biasa membuang undi. Membuat, siapa yang membuat kejadian ini? Dan mereka melihat, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tatkala Yunus menyadari badai begitu datang, dia pura-pura enggak lihat. Dia berkata, ini masalahku ini. Ini merupakan sesuatu tindakan tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin dia nyanyinya seperti itu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dia sadari ini Tuhan sedang berbicara kepadanya. Bahkan melalui mulut orang-orang yang tidak mengenal Yunus. Bahkan mungkin mereka bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka melihat ada kejadian sang pembuat akan masalah yang menimbulkan orang ini mengalami ketakutan luar biasa. Dan di sana momentum itu yang mengambil keputusan dan berkata, kamu ini siapa? Dari mana asalmu? Dari mana bangsamu? Apa pekerjaanmu? Dan disitulah Yunus menceritakan akan permasalahannya. Mungkin dia jujur dan berkata, aku sedang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Mungkin dia jujur berkata, aku tuh sebenarnya diperintahkan untuk pergi ke Niniwe untuk memperingatkan bangsa itu. Mungkin Yunus berkata, aku ini sebenarnya ada masalah dengan diriku sendiri.
Mungkin Yunus berkata, aku sadar ini kejadian untuk memperingatkan akan aku. Sehingga dia memutuskan, udahlah tolong lemparkan aku ke laut. Dalam dispute-nya enggak ada harapan. Sebab dia harus mengikuti akan panggilan Tuhan. Dan pada saat dia menyerahkan diri dari pelarian itu, dia pikir Tuhan menghukumnya. Tapi tidak, Tuhan enggak pernah menghukum. Dia mengasihi dan memberikan kesempatan untuk dia mengikuti panggilannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa saudara sedang melakukan pelarian menjauh dari Tuhan. Di mana Anda sendiri menyadari benar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupanmu itu seolah-olah tangan Tuhan yang sedang mengurung hidupmu. Dan pada saat Anda sadar dikurung dengan kejadian itu, Anda tahu inilah momentum untuk aku harus berhenti dan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Karena pada saat Anda berhenti dari pelarian itu, di sana Tuhan akan berbicara ulang. Dia ingin angkat dirimu untuk masuk dalam rancangan yang telah Tuhan tetapkan. Amin saudara. Enak enggak? Ya enggak enak. Kalau Anda perhatikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar. Transportasi disediakan oleh Tuhan untuk balik ke tempat tujuan awal. Memang transportasinya berbeda. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah muncul dari hati, disediakan buat orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Transportasinya enggak enak. Dikirimkan seekor ikan yang begitu besar. Dia harus masuk ke dalam perut itu. Dan bau anyir di mana-mana. Menurut saya pengapnya luar biasa. 3 hari 3 malam. Orang berpikir bahwa orang yang ada di dalam perut ikan pasti mati. Pasti. Tapi Yunus enggak mati. Dia justru dibawa dalam sebuah perjalanan yang begitu cepat. Mencapai akan jalan yang dipulihkan. Anda lihat di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan, bertanyalah mereka akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut makin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Dia tahu bahwa karena dirinya mengakibatkan hiruk pikuk yang membuat orang lain mengalami ketakutan. Karena dialah semua perjalanan mereka seperti terhenti dan membuat mereka mengalami ketakutan. Ada orang-orang yang sadar bahwa pada saat hiruk pikuk itu terjadi, dia tahu ini karena aku yang melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ini karena aku yang menyebabkan badai ini terjadi. Orang yang sadar, dia akan menyerah kepada Tuhan dan berkata, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Yang penting keluargaku, saudara-saudaraku, seorang seisi yang ada di transportasi bersama dengan aku tidak akan mengalami kebinasaan. Sebab karena salahku inilah, maka semua mendapatkan sebuah celaka yang mengerikan. Ayat yang ke-14 saudara dikatakan, lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa
karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau mentanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam apa yang dialami oleh Yunus ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan bukanlah akhir kehidupan. Katakan bersama-sama, kegagalan bukanlah akhir kehidupan. Amin. Kalau hari ini Anda mengalami kegagalan, duduk sebentar, evaluasi diri, dan berkata, Tuhan, aku gagal. Dan Tuhan yang telah hadir dalam hidupmu akan berbicara kepadamu. Dia berkata, enggak apa-apa nak, ini pembelajaran buat engkau. Dia ingin supaya kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Karena sesungguhnya ketaatan yang tertunda itu menunjukkan ketidaktaatan. Orang yang menunda akan apa yang Tuhan perintahkan, maka dia sadar ini sesungguhnya pemberontakanku kepada Tuhan. Waktu Anda berkata, Tuhan ampuni, sekian lama aku enggak dengar apa yang Tuhan perintahkan. Aku mengikuti jalan-jalanku sendiri. Hari ini saatnya Tuhan, aku akan datang kepadamu. Anda akan mengerti bahwa panggilan Tuhan itu akan menyampaikan isi hatinya. Dia mengungkapkan akan apa yang Anda mesti kerjakan. Dan pada saat Anda berkata, aku bertobat dari jalan-jalanku, dari pelarianku ini, Tuhan akan menjawab, menyampaikan isi hatinya dan berkata, nak, jangan takut, kegagalanmu itu merupakan sebuah keberhasilan yang tertunda. Ayo bangkit, pegang tanganku, jalan bersama-sama dengan aku kembali. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, momentum perubahan dimulai pada saat Anda dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada saat Anda berseru kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yunus. Pada saat dia teriak di dalam perut ikan dan Tuhan menyampaikan isi hatinya. Dan Tuhan ingin membawa orang itu dalam perjalanan yang lebih dengan Tuhan. Kalau Anda perhatikan dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7, di mana Yunus menyadari bahwa saat ia berseru pada Tuhan, maka Tuhan mendengar suaranya. Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-7, dia meneriakkan dalam doanya. Ayat yang ke-7 baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat Yunus berseru, dia ada di dalam perut ikan, dia sadar doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Doa orang benar yang didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Dan pada saat dia berkata, Tuhan, aku berdoa, jiwaku lesu, jiwaku lelah, aku capek lari terus. Hari ini aku berhenti dan tidak melarikan diri dari hadapan-Mu. Dan Tuhan mengarahkan hatinya kepada Yunus. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu dalam tanda kutip terjebak oleh masalah kita. Sehingga kita tidak bisa lari. Sudah mentok. Dan kita berpikir seolah-olah Tuhan meninggalkan kita.
Padahal memang dia menggiring kita sampai di ujung jalan dan tidak bisa kemana-mana. Dan saat itulah kita berkata, udah deh, aku nyerah. Saya ingat sebuah kisah yang disampaikan oleh almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung. Beliau menceritakan bagaimana beliau mimpi dan melalui mimpi itu dia menyerahkan diri, hidupnya luar biasa. Satu hari dia dikejar-kejar seorang polisi. Nah, dia lari. Bagaimana sih kalau Anda mimpi dikejar seseorang yang mungkin Anda takuti? Dia lari sekencang-kencangnya. Semakin dia lari, semakin nggak bisa lari sebenarnya. Dia merasa, wah ini kok kakiku nggak bisa, rasanya berat, luar biasa. Kemudian dia memutuskan untuk bersembunyi. Tapi polisi itu tahu bahwa orang ini bersembunyi. Dan kemudian dari belakang ditegur, bah. Dia kaget, ketakutan luar biasa. Polisi ini buka helm dan Pak Petrus Agung itu menyadari, loh ini hamba Tuhan, teman saya. Dan kemudian sekarang kamu sudah ketangkap, nah sekarang jalanlah. Saat itu hati yang ketakutan itu kemudian biar. Karena dia melek dan kemudian Tuhan menyadarkan kepadanya. Ada sesuatu yang harus berubah dari sikapku, dari jalan-jalanku kepada langkah-langkah kebenaran Tuhan. Saudara, mungkin Anda terjepit dan hari itu Anda berdiam diri. Izinkan dia berkata-kata. Karena melalui evaluasi pribadi, Anda akan kenali Tuhanmu dan dia akan arahkan pada posisi yang tepat. Alkitab mengajarkan kepada kita, barang siapa mengaku dosanya, dia adalah setia dan adil. Dia mau mengampuni akan segala dosa-dosa kita, bahkan menjauhkan segala kejahatan kita sejauh timur dari barat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, orang yang sadar bahwa dirinya terjepit, orang yang sadar bahwa dirinya terjebak, orang itu dibawa dalam sebuah perubahan hati yang begitu mengubah hidupnya. Dia memulai sebuah proses dan berkata, aku sadar akan pelanggaranku. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa korban kepada Allah yang sesungguhnya adalah jiwa yang hancur dan hati yang remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Amin. Ini yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-17. Dikatakan Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Baca bersama-sama. 2, 3. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Mulai dengan sikap bertobat melalui perubahan hati kita kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat orang itu sadar, dia tahu bahwa hidupnya telah jauh daripada Tuhan, maka ada komitmen yang baru yang dibaharui.
Di dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, dia mengungkapkan bagaimana pemazmur ini menceritakan akan perubahan hidupnya. Dia berkata, Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan, baca bersama-sama, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saya percaya walaupun ini Mazmur yang diungkapkan oleh Daud, menurut saya doa ini yang disampaikan oleh Yunus dengan sungguh-sungguh. Dia sadar pada saat doanya disuarakan, maka doa itu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan akan perubahan yang luar biasa itu. Berikutnya kesempatan kedua diberikan oleh Tuhan kepada Yunus untuk Yunus mengalami perubahan. Kalau Anda perhatikan dalam kitab Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Setiap orang yang telah bertobat, dia memberikan sebuah hidup komitmen yang baru. Dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 kali perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya dan ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat Yunus bertobat, dia mengembalikan akan posisinya. Dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Anda mendengar bagaimana perubahan orang-orang yang ada di Niniwe. Mereka berpikir bahwa orang Niniwe begitu jahat. Tidak mungkin mereka bertobat, udahlah aku menyerah, aku akan sampaikan apa yang Tuhan rindu sampaikan. Dan Yunus berjalan 1 hari perjalanan. Dia berkata, 40 hari lagi Niniwe akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan pada saat mereka mendengar itu, pertobatan itu terjadi. Dari tampuk pemimpin raja-raja sampai anak-anak, bahkan binatang-binatang pun mereka dimaklumkan untuk berpuasa. Mungkin binatang juga bingung. Ini aku kok enggak dikasih makan sama Tuanku. Tuannya berkata, hari ini kamu berpuasa ya, ikuti apa yang aku lakukan. Mungkin seperti itu saudara, kita enggak tahu. Mungkin mereka mengembek, teriak-teriak, bos aku lapar, bos aku lapar. Diam, bosmu juga puasa, gitu saudara ya. Mungkin dia memutuskan untuk berpuasa. Bukan hanya orang-orang dewasa, termasuk anak-anak juga para binatang peliharaan. Mereka diperintahkan
untuk berpuasa. Mereka memutuskan untuk tunduk dan berkata, aku daripada mengalami kebinasaan, aku mau hidup dan aku mau berubah dan bertobat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, begitu hamba Tuhan ini bertobat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka mujizat itu terjadi. Orang berpikir nggak mungkin orang Niniwe bertobat. Kejahatannya itu wah mengerikan. Tapi mereka dengar apa yang disampaikan oleh nabinya ini. Dan hati mereka berubah. Mereka memutuskan untuk bertobat. Kalau Anda perhatikan ada prinsip-prinsip yang Tuhan ingin ajarkan. Tuhan itu bukan mencari orang yang sempurna. Tapi orang yang mau mengalami perubahan. Apakah ada orang yang sempurna? Anda mungkin berkata enggak ada. Saya setuju dengan kata-kata saudara. Sebab sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada satupun pribadi yang sempurna. Orang sehebat Pak Jokowi masih dikritik. Dilihat yang negatif. Kita ini siapa saudara? Dan kita tahu kita belum sempurna. Tapi orang yang mau memutuskan untuk bertobat, Tuhan menghargai. Ngomong sama sebelahnya, mau bertobat? Itu saudara. Ya, mungkin kita sendiri akan menyadari bahwa kita ini belum sempurna. Tapi kita mau berubah saudara. Amin. Orang yang mau berubah, orang itu yang dikasih oleh Tuhan. Mulai kembali pada panggilan perjalanan yang Tuhan telah tetapkan. Perbaiki hubungan yang telah rusak. Bukan hanya kepada Allah, tetapi juga sesama kita. Perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Keluarga kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, suami istri, teman-teman persekutuan, kelompok sepelayanan. Datang kepada mereka untuk lakukan perubahan. Sebab perubahan itulah yang akan membawa sebuah kehidupan yang baru. Ada semangat spiritual yang baru. Ada kehidupan yang baru. Melalui persekutuan yang dilakukan, melalui sebuah keputusan untuk berkata, aku mau berubah. Katakan di dalam nama Yesus, aku mau berubah. Supaya aku berbuah. Amin. Saya tadi pagi menjemput seorang nenek. Dia berkata, aku ngeyelan, aku capek, kakiku sakit. Ya saya enggak bisa menolong apa-apa. Kohlok itu mau ngangkat dia. Nanti saya angkat, tapi kakiku sakit. Nah, gimana lagi? Kemarin sudah dihubungi mau berangkat, jadi kita jemput beliau. Karena beliau itu ya mungkin cinta Tuhan mungkin, tapi dia cinta saya sebetulnya. Didatangi hamba-hamba Tuhan, enggak, aku enggak mau ikut Pak Pendeta. Aku ingin pendeta saya Pak Ishak Triwaryanto. Dan beliau orang setia saudara. Tapi mungkin karena begitu lama kakinya begitu sakit dan berkata, aku mau ngeyelan hari ini karena kakiku sakit. Ya sudah kalau sudah berkata aku mau ngeyel, ya kita mau menghargai orang itu. Ngomong sama belahnya, kowe ngeyelan Ra. Kadang-kadang kita ini orang yang juga ngeyelan saudara. Mau gak mau harus seperti ini, aku gak mau berubah. Nah itu sudah ngeyelan, orang kayak gitu tuh repot saudara ya. Dan kalau orang mau berubah akan memperbarui hubungan dengan saudara-saudara seiman. Dia akan diarahkan pada tujuan awal. Bahkan saya percaya Roh Kudus telah menjamah masing-masing kita yang berkata, aku mau berubah. Dengan sungguh-sungguh kita berkata, aku mau berubah. Beberapa saudara enggak mengikuti, enggak apa-apa. Saya enggak mau maksa, saudara ya. Kalau Anda mau berubah, ngomong sama Roh Kudus, jamah aku supaya aku berubah.
Perubahan harus diiringi dengan sikap perubahan hati. Kalau Anda perhatikan dalam Yunus pasal yang keempat, bagaimana perubahan itu diikuti dengan perubahan hati. Alkitab mengajarkan kepada kita, Yunus pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Dikatakan ayat yang pertama, baca sama-sama, 2, 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu apa? Marahlah dia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak kau datangkan. Saudara, ada alasan, kita ketemu alasannya kenapa Yunus lari dari hadapan Tuhan. Yunus nggak mau dipakai untuk mempertobatkan orang lain. Aneh ya saudara, seorang nabi gak mau dipakai untuk mentobatkan orang lain. Tanya, kira-kira kamu atau aku ya? Pada saat Anda menyadari, aku kok gak mau ya untuk diperintahkan ke orang itu, menceritakan kasih Tuhan kepadanya. Itu Yunus akhir zaman saudara. Karena gak mau dipakai. Padahal Tuhan mau pakai saudara. Dia pakai saudara untuk menceritakan betapa Tuhan itu sayang kepada orang itu. Dan hadirmu dalam sebuah kelompok akan mengubah keadaan oleh karena ketaatanmu kepada Tuhan. Amin saudara. Pada saat Anda ngerti ini adalah peluang di mana Tuhan akan membawa sebuah keluarga besar ini mengalami sebuah loncatan iman untuk kita membawa hadirat Tuhan dan membuat orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada hati-hati yang begitu dalam tanda kutip ngeyel, saudara. Nggak mau berubah, tapi Tuhan ingin mengatakan jangan marah karena ada perubahan orang-orang yang percaya. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, ketaatan bukan hanya melakukan, tetapi mencintai apa yang Tuhan cintai. Tuhan itu cinta kepada jiwa-jiwa. Tuhan itu cinta akan hati yang mau bertobat. Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mau taat kepada jiwa-jiwa yang mau berubah. Orang itu akan peduli kepada jiwa-jiwa. Dia melepaskan keegoisan pribadi, tapi dia mengutamakan orang yang dilayani. Belajar dari karakter pribadi Yesus. Pada saat Tuhan ada di muka bumi ini, dia melihat kebutuhan banyak orang. Dia berkata, ini orang kalau aku biarkan, mungkin dia akan binasa, mungkin dia akan pingsan. Dia tahu kebutuhan orang banyak dan dia memutuskan untuk melakukan apa yang ada dalam hatinya dengan belas kasihan. Dia berkata, mereka butuh makan. Bukan orang lain yang mencari makanan, tapi kamu yang akan memberikan makan kepada mereka. Dia mengasihi jiwa-jiwa bahkan lebih dari dirinya sendiri. Melihat orang-orang yang berdosa berbalik dan bertobat, itu merupakan kasih yang sungguh-sungguh kepada jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan untuk setiap kita mengingat kembali, terkadang perut ikan itu lebih aman daripada hidup yang jauh dari Tuhan.
Tuhan melihat ini orang lebih baik dimasukkan ke perut ikan supaya dia mentaati dan mendekat kepada Tuhan daripada orang itu mengikuti jalannya sendiri. Tuhan itu begitu inisiatifnya luar biasa. Dia memakai transportasi yaitu perut ikan yang gelap, yang pengap, tapi membuat orang itu bertobat. Mungkin saudara pernah mengalami rasa sesak, rasa nggak nyaman, rasa terpojok dan tidak bisa kemana-mana. Seolah-olah itu perut ikan yang pengap, yang gelap, yang bau anyir. Tapi Tuhan memakai keadaan itu. Yang berikutnya, terkadang Tuhan itu mengirim badai. Bukan untuk menghancurkan, tetapi mengarahkan hidupmu kembali. Pada saat Anda ketemu badai di depan, mungkin Anda akan diputar dan kemudian balik arah kepada tujuan awal di mana Tuhan rindu untuk Anda seiring sejalan dengan Dia. Yang berikutnya, keputusan saat engkau berhenti lari dari hadapan Tuhan, itu akan menggenapi rencana yang sesungguhnya. Kita mau supaya hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Mungkin kita berkata, aku jatuh, tapi tidak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak. Dia topang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita akan bersama-sama sambut firman Tuhan dengan pujian. Saat ku terjatuh dan tak berdaya. Apakah saudara diberkati? Biarlah kita dilepaskan dari semua ikatan, bahkan kita mengaku di hadapan Tuhan. Sebab dengan caranya sendiri akan mengubah hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian saat ku terjatuh dan tak berdaya. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, pencobaan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus. Dan pulihkanku saat ku terjatuh, saat ku terjatuh dan tak berdaya, pencobaan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai.
Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa di antara saudara mungkin sedang mengalami kelelahan, kecapean oleh karena pelarian Anda yang membuat Anda jauh dari Tuhan. Izinkan Dia menangkap hidup saudara. Izinkan Dia mengevaluasi hidup kita. Orang yang tenang akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin saudara. Biarlah hati kita dipulihkan, hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri. Ada beberapa saudara berkata, Pak, aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Anda bisa angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi saudara. Tuhan melihat tanganmu yang kau arahkan kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia mengasihi engkau dan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau seorang diri. Dengar kasih-Nya yang memanggil saudara. Dia ingin pulihkan hidupmu. Dengan lembut Dia jamah hidupmu. Dan Dia pulihkan keadaanmu. Dia berkata, nak, saat ini jangan andalkan kekuatanmu. Kamu sudah capek. Kamu gak berdaya. Pegang tanganku. Dan aku akan gendong engkau. Bukan kekuatanmu sendiri, namun kekuatan Tuhan yang memampukan kau melewati pencobaan itu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini. Engkau yang melayani dia. Engkau yang berkata, nak, percaya kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Keteduhan yang datang dari Tuhan diberikan kepada masing-masing kita. Bahkan engkau dipeluknya dan dirangkulnya, digendongnya dengan kekuatan yang baru Dia berikan kepadamu. Memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan. Sekalipun masalah tidak ada perubahan, namun Dia ada bersama-sama dengan engkau, memberikan ketenangan. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Syanda kara lama sendirian tahata kara lama. Ulurkan tanganmu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Kau angkatku, Kau angkatku di atas gunung batu. Ya Tuhan, Kau jamah anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Terima kasih Bapa. Dari yang telah lebih dari semayang lebih dari Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk penyataanmu buat masing-masing kami. Terima kasih untuk panggilan, pilihan, ketetapan-ketetapan-Mu, dan kemampuan untuk kami mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Engkau berbicara pada masing-masing kami, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Apapun yang mereka sedang hadapi, permasalahan-permasalahan yang mereka geluti, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pertolongan yang ajaib dengan kekuatan-Mu sendiri. Hamba berdoa Tuhan untuk masing-masing kami, biar menghadapi hari esok dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah sediakan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata amin. Silakan saudara, ada pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Oke, jadi saya di sini sebagai perwakilan dari The Shining Youth mau menginfokan bahwa kami lagi open pre-order untuk kaos. Jadi ini desainnya seperti di poster. Kita buka pre-order sampai tanggal 12 November hari Rabu. Jadi untuk Bapak Ibu yang tergerak atau saudara-saudara yang tergerak untuk ikut membeli bisa dibeli. Ini kaosnya juga bisa dipakai untuk semua usia, umum, karena desainnya juga umum. Belakangnya itu tulisannya Called by Jesus, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tergerak untuk membeli bisa langsung hubungin nomor yang ada di poster atau bisa langsung ke Dea. Dea itu yang lagi pegang bass itu, Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Aurora, mari silakan Aurora. Inilah Aurora. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya buka contekan dulu ya. Oke, jadi di sini saya mewakili teman-teman dari panitia Natal tahun ini untuk menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian mengenai apa aja sih yang kita akan lakukan di retreat nanti. Yang pertama saya mau ingatkan kembali terkait dengan Jamming Night. Jadi Jamming Night itu ngapain? Jamming Night itu nanti kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal memuji Tuhan bersama-sama dan juga ada penampilan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi ini tanpa paksaan, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau untuk perform, boleh, bisa disampaikan kepada saya, itu paling lambat tanggal 22 November. Jadi sebelumnya kan di minggu lalu saya bilang bahwa H-1, tapi saat ini kita majuin lagi tanggalnya jadi 22 November. Untuk ketentuan penampilannya, nah di sini saya izin bacain untuk ketentuannya. Yang pertama, semua peserta bebas untuk memilih untuk tampil atau hanya menikmati. Jadi bukan kewajiban bagi Bapak Ibu, misal saya mau duduk-duduk aja, saya mau dengerin, nggak apa-apa. Terus untuk jenis performnya ada singer, parodi, stand up comedy, menari dan juga sulap. Nah ini yang paling penting untuk durasi performnya adalah maksimal 5 menit Bapak Ibu. Lalu untuk etika dan juga suasananya mohon diperhatikan. Yang pertama ada no sara, no mistis, dan no bullying. Lalu yang terakhir untuk peralatan yang kami sediakan itu ada mic, gitar, kajon, laptop, speaker, dan juga YouTube Premium dan Wi-Fi. Jadi bila ada keperluan-keperluan lain, misal Bapak Ibu mau drama dan lain sebagainya, perlu ada perlengkapan lain, bisa tolong disiapkan sendiri atau mungkin bisa disampaikan kepada kakak-kakak yang sifatnya teknis, bisa disampaikan kepada panitia, kayak misal roll kabel dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai mempertanyakan, aduh akomodasinya gimana ya, transportasinya gimana, kamarnya bagaimana, semuanya sudah kami sediakan informasinya, sudah kami tempel di papan di depan. Nanti Bapak Ibu keluar bisa lihat pembagian transportasi, pembagian kamar, juga akomodasinya nanti, termasuk siapa-siapa aja yang akan naik bis, yang akan naik angkot atau naik mobil pribadi. Nah sedikit notes untuk yang pembagian kamar, untuk nama yang di bold, yang ditebelin, di bagian atas itu adalah PIC kamarnya atau penanggung jawab kamarnya. Tugasnya apa? PIC kamar nanti bertugas untuk mengambil kunci di panitia ketika masuk. Nah lalu yang terakhir kami mau mengingatkan kembali bahwa tenang aja Bapak Ibu yang belum mendaftar, kami masih buka pendaftaran sampai tanggal 16 November 2025 ya pasti. 16 November dan juga untuk pembayarannya nanti pelunasan di tanggal yang sama, di tanggal 16 November juga ke Bu Fandia.
Baik, sepertinya itu saja. Misal ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut, bisa melalui teman-teman panitia atau Ibu Yanita mungkin ya. Sekian, terima kasih. Iya. Mungkin ada pengumuman dari media, silakan. Luar biasa. Tak pikir lagunya yang kemarin Pak, perlu kita nyanyikan bersama-sama itu lagu apa yang berbicara tentang tema Natal kita. Baik, kita akan bawa persembahan kita arahkan, kita angkat tinggi-tinggi korban bakaran yang akan kita lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini kami bawa persembahan korban kami dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kasih kepadamu Tuhan. Baik perpuluhan janji iman nasar kami, apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan kami melakukannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari kembalikan persembahan kita kepada Tuhan. Pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu sekarang dan sekali lagi dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapa, kami bawa persembahan perpuluhan janji iman nasar kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati semua orang yang telah taat apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buang kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah waktu kau masuk, diberkatilah engkau waktu keluar. Sebab apa yang kau dengar dari Tuhan, kau melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dia menghadapkan engkau dengan kasih-Nya, dan langkah-langkahmu dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Ialah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memampukan engkau menyelesaikan semua apa yang Tuhan percayakan kepadamu dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.